bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Priyo Utomo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi tentang disiplin positif yang dapat dilakukan di kelas. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke materi pertama. Baik Bapak Ibu, pertama-tama untuk mengembangkan budaya positif di kelas, yang perlu kita pelajari yang pertama itu adalah restitusi. Kemudian nanti selanjutnya kita akan belajar lagi tentang keyakinan kelas. Nah, restitusi ini berfungsi nanti pada saat kita menangani masalah atau kenakalan-kenakalan yang dibuat siswa, di mana nanti pada pembelajaran atau pada interaksi kita dengan siswa nanti pasti akan menemui beberapa siswa yang melakukan pelanggaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang kita lihat di layar, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah penghukum. Nah, jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut penghukum, bahwa guru itu sebagai penghukum. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi guru ini berfungsi sebagai, bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian pemantau. Nah, di sini guru bertindak sebagai pemantau. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian guru bisa juga bertindak sebagai teman. Nah, kemudian guru bertindak sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu setelah saya jelaskan mungkin akan tahu mana posisi-posisi yang baik, yang paling baik dilakukan sebagai seorang guru untuk menangani masalah-masalah pada siswa atau siswa yang mungkin melakukan pelanggaran atau mungkin membuat kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, pada tahap ini nanti peran guru sangat penting untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, agar permasalahan-permasalahan tersebut nanti dapat ditangani dengan baik untuk siswa juga baik untuk guru. Nah, nanti pada slide selanjutnya kita akan belajar lagi tentang posisi restitusi ini. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, pada slide selanjutnya, penerapan
posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Tujuannya itu biasanya membuat siswa itu kapok. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, di sini siswa akan diberi efek jera. Ada hukuman untuk melakukan sesuatu yang salah. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, di sini siswa akan tertekan dan tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Seorang penghukum, seorang yang membuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini mungkin ya. Ibu sangat kecewa, maaf ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Coba gimana kalau orang tua kamu tahu berbuat begini. Jadi di sini siswa itu akan merenungkan kesalahannya dari kata-kata yang sudah dilontarkan Bapak Ibu guru. Jadi pada akhirnya siswa akan merasa bersalah sudah melakukan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah posisi guru, posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman, selain teman seperti biasa. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif atau bisa positif. Nah, posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Kemudian posisi negatifnya kalau terlalu kebablasan, nanti siswa akan melunjak istilahnya, jadi malah tidak sopan kepada guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, jadi seolah-olah kita teman mereka ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, gitu kira-kira kurang lebih posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Pada posisi ini guru sebagai pemantau atau pemonitor, itu berarti memonitor atau mengawasi pada saat kita kepada murid. Jadi guru itu kita bertanggung jawab atas perilaku siswa-siswa kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Jadi kalau kita menjadi pemantau, ini kita akan merujuk ke peraturan. Oh, siswa ini sudah mentaati peraturan apa belum? Siswa ini melanggar apa tidak? Jadi sebagai pemantau ini kita mengawasi siswa, memonitor setiap waktu agar peraturan-peraturan yang sudah kita buat itu tidak dilanggar oleh siswa. Nah, mungkin kata-kata selanjutnya yang biasa digunakan itu, apa yang telah kamu lakukan? Nah, di sini siswa itu nanti akan berpikir bahwa tindakannya itu sudah benar apa belum, sudah sesuai peraturan atau belum. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini siswa akan diingatkan kalau melakukan kesalahan itu pasti ada konsekuensinya yang sesuai yang sudah disetujui dengan siswa. Nah, pada posisi pemantau ini jadi cenderung pasif sebenarnya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol selanjutnya yaitu guru sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini manajer adalah posisi mentor ya, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi tidak hanya guru saja yang
aktif, jadi murid itu diajak juga aktif. Aktif bagaimana pada saat ini? Maksudnya adalah murid diajak berpikir sendiri, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, jadi sudah bisa melakukan posisi kontrol sebagai teman maupun posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, namun demikian bisa sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi itu, jadi bisa switch secara sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini siswa diajak untuk untuk merenungi kesalahannya, kemudian diajak untuk menemukan solusi atas tindakan yang telah dilakukannya. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Pada posisi pemantau ini, guru berperan untuk mengajak siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusi nanti datang dari siswa itu sendiri, kemudian dilaksanakan siswa itu sendiri. Jadi nanti siswa memiliki kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang menentukan hukuman dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah selain tadi restitusi. Pada di semester kali ini kita akan menyalurkan bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita tidak mempunyai peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini kita bisa renungkan ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini itu datangnya dari siswa. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Bapak Ibu, kembali lagi pertanyaan saya tadi. Jadi keyakinan ini datangnya dari siswa. Sedangkan peraturan itu datangnya dari guru atau sekolah, dan siswa mau tidak mau harus mengikutinya. Tetapi kalau keyakinan, kita tanya bagaimana keinginan siswa, apa yang dia yakini, kemudian keyakinan itu kita tulis bersama-sama, kemudian kita setujui bersama-sama, kemudian kita lakukan bersama-sama. Jadi keyakinan ini lebih cenderung datangnya dari siswa itu sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam keyakinan kelas atau sekolah ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam keyakinan kelas ini ada beberapa kegiatan yang harus dilalui Bapak Ibu. Yang pertama adalah diskusi tentang peraturan. Kita berdiskusi dengan siswa, menentukan, siswa harus tahu dulu peraturan yang ada di sekolah itu apa. Kemudian kita dari peraturan tadi kita rumuskan menjadi keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, setelah itu kita sarikan keyakinan kelas tadi dengan ditempel di dinding keyakinan kelas, di papan keyakinan kelas. Nanti kita kelompokkan mana yang termasuk dalam keyakinan untuk pada sisi disiplin,
atau tanggung jawab dan lain-lain. Misalnya apa namanya, peraturan tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, ini kan peraturannya kalimat negatif. Misalnya siswa tanya begitu. Nanti kita jadikan kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Jadi misalnya tidak boleh, tidak itu kan kalimat negatif. Nah, ini kita jadikan kalimat positif. Misalnya masuk sekolah tepat waktu misalnya. Terus contoh kedua, misalnya membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini kan kalimat negatif ya Bapak Ibu dari peraturan ini. Kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, seperti misalnya tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, diubah menjadi kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian nanti pada pembentukan keyakinan kelas, bagaimana caranya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, jadi lebih luas, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti yang saya katakan tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi tidak usah menggunakan kalimat yang panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi di sini sangat penting, di mana yang saya garis bawahi adalah semua warga kelas harus ikut dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi mereka merasa memiliki ide. Kemudian di sini ya, saya akan putarkan video keyakinan kelas yang sudah saya di sini akan saya putarkan video keyakinan kelas yang di sini saya akan putarkan video bagaimana saya telah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Bapak Ibu bisa saksikan. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh bicara kotor. Oke, tidak boleh berbicara kotor. Ada lagi? Ya, bagus. 4. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Memakai seragam dengan rapi. Bagus. Seragam dengan rapi. Apa? Tidak boleh mengganggu sesama teman. Ya, tidak boleh mengganggu sesama teman. Ada lagi? Ada yang usul. Tidak boleh makan saat pelajaran. Oke, tidak boleh makan saat pelajaran. Ada lagi? Tidak boleh menyontek saat ulangan. Ada lagi? Tidak boleh menggunakan HP saat pelajaran. Ya. Wah, sampai nggak tahu ya. Tidak boleh menggunakan HP. Ada lagi? Ya. 10. Tidak boleh keluar kelas
Sudah ya? Ada lagi? Oh ya, ini kita sudah tahu 10 peraturan yang ada di kelas 5. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan tadi bagaimana saya melakukan membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi yang saya lakukan adalah menggali peraturan-peraturan kelas atau peraturan sekolah yang diketahui siswa. Jadi di sini saya mendata ya Bapak Ibu, tadi ada peraturan-peraturan siswa peraturan-peraturan kelas yang disebutkan siswa satu persatu, kemudian saya tulis di papan tulis. Peraturan-peraturan kelas ini adalah peraturan-peraturan yang diketahui siswa. Nanti bisa menambahkan ya, atau membimbing siswa untuk menemukan peraturan-peraturan kelas. Jadi bisa Bapak Ibu, misalnya siswanya agak pasif ya, bisa dipanggil. Misalnya datang pagi terlambat boleh apa tidak, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah melakukan menggali peraturan kelas, selanjutnya kita akan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Mari kita saksikan videonya lebih lanjut. Tepat waktu. Yang nomor 3, tidak boleh berbicara kotor. Kira-kira apa? Sehingga merasa Kan kalau berbicara kotor kan tidak sopan ya. jadi harus sopan santun. Betul ya. Nomor 4, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian memakai seragam dengan rapi. Memakai ya, ini karena ini sudah positif ya, kan sudah kalimat positif ini. Memakai seragam dengan rapi. Kemudian nomor 6, tidak boleh mengganggu sesama teman. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Untuk nomor 7, tidak boleh makan saat pelajaran. Ya, makan saat istirahat. 8, tidak boleh menyontek. 7, saat ulangan. 9, tidak boleh menggunakan HP menyimpan HP saat pelajaran. 10, Izin saat keluar kelas. oke, izin saat keluar kelas. Dan ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi nanti anak-anak
Selanjutnya Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bagaimana saya menerapkan ya apa namanya mengganti ya kalimat-kalimat negatif yang ada pada peraturan kelas, kemudian kita ganti bersama-sama siswa kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Tadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak, ini kan kalimat negatif. Nah, kita ganti menjadi kalimat positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini diharapkan siswa itu aktif ya dalam mengemukakan pendapat ya Bapak Ibu. Jadi semua usul siswa kita tampung, terus kemudian kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan keadaan sekolah kita, mana yang sesuai dengan keadaan kita sudah mendapatkan keyakinan kesepakatan kelas inilah yang nantinya akan menjadi pedoman kita untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Jadi kita nanti tahap selanjutnya adalah menyarikan dari peraturan kelas ini, kita bagi menjadi mengelompokkan, misalnya disiplin menjadi disiplin, ikut disiplin, tanggung jawab, kemudian siswa nanti menulis peraturan kelas ini kemudian menempel di papan keyakinan kelas. Nanti kita lihat videonya bersama-sama setelah ini. Sudah ya anak ya? Sudah ditulis semuanya? Jadi keyakinan kelas ini akan Pak Guru cetak dan akan Bapak Ibu, telah kita saksikan tadi video tentang membuat keyakinan kelas. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana kita mengetahui 5 posisi kontrol ya. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Jadi di sini itu restitusi ini gunanya adalah untuk apa namanya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Nah, jadi di sini siswa yang membuat masalah untuk membuat kesalahan nanti kita lakukan restitusi agar siswa itu dapat mengerti kesalahannya apa, kemudian siswa mengerti solusi dari permasalahannya apa, kemudian siswa tidak tertekan dan juga tidak tersakiti, tidak terkucilkan, kembali kepada kelompok mereka. Jadi dengan perbaikan dari kesalahan yang telah dilakukan. Nah, kemudian
Kemudian perlu Ibu ketahui bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi, bukan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini bukan menghukum murid atau memberikan efek jerah dan lain-lain, tetapi lebih kepada bagaimana siswa ini nanti dapat mengetahui kesalahannya, dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, jadi tidak langsung menyalahkan anak semua pernah melakukan. Jadi semua pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti kita berbicara pada anak. Jadi misal ada anak kita panggil, jadi kita kasih tahu tidak apa-apa untuk berbuat salah. Jadi semua orang itu pernah melakukan salah. Jadi nanti siswa tidak akan tertekan ya, tidak akan berpikiran berat. Kemudian kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita gali kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Pasti ada alasannya kenapa dia melakukan itu. Kemudian setelah kita ketahui alasannya, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita kembalikan ke siswa, apakah tindakan siswa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas apa belum, kenapa kok seperti itu, kalau seperti itu bagaimana solusinya agar perbuatan itu tidak terulang lagi, bagaimana solusinya agar kamu kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, dari solusi yang siswa tawarkan tadi, nanti kita bisa membuat siswa itu lebih baik dan bisa mengembalikan siswa ke kelompoknya dengan tidak ada pembulian atau tidak ada pengucilan. Jadi Bapak itu fungsi utamanya adalah itu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan saksikan bagaimana saya melakukan restitusi kepada siswa. Di sini nanti akan saya tampilkan 2 video ya Bapak Ibu yang akan kita amati. Nanti Bapak Ibu bisa cermati bagaimana saya melakukan restitusi kepada siswa agar nanti mungkin bisa diterapkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu atau di sekolah Ibu jika menemui permasalahan-permasalahan siswa. Nah, Bapak Ibu, pada skenario kasus pertama ini yaitu pada hari Selasa kemarin Pak Priyo, saya ya, itu tidak mengajar pelajaran karena ada mengikuti rapat dalam persiapan kemah Jamran ya Bapak Ibu, saya sebagai pembina. Jadi pada saat itu pelajaran matematika. Nah, kemudian saya mendapat tugas untuk mengikuti rapat persiapan Jamran. Saya pun memberi tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas 5 itu tidak kosong, saya beri tugas. Namun ternyata dari analisis yang saya lakukan, jadi begini Bapak Ibu, pada saat itu saya pada keesokan harinya saya koreksi, kemudian ada salah satu anak yang tidak mengerjakan tugas, padahal pada saat itu paginya saya absen itu full semua berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Naili Selamat yang pagi tidak Naili. mengumpulkan tugas. Pagi Pak Priyo. Kamu tahu Nais, kenapa Pak Priyo panggil ke sini? Kemudian Mungkin berkaitan yang dengan saya tugas Pak. dengar-dengar dari temannya, Betul ya. Tapi kemarin kamu berangkat ya? Naili Iya itu Pak, bermain masuk, sendiri tetapi di saya kelas. tidak mengumpulkan Jadi, tugas. Naili Nah, tidak kemarin kan Pak Priyo kan karena ada tugas ya tidak untuk tugas. jadi pembina pramuka, ada rapat. Kemudian Nah, saya pada kasih waktu tugas. istirahat, Nah, Pak Naili Priyo kemarin saya mengoreksi panggil kok nggak ada dari ke Naili. kantor. Naili, jadi Ya, gini, untuk saya semua orang itu pernah restitusi. berbuat salah ya. Termasuk Tadi Pak Priyo juga sudah pernah saya berbuat terangkan salah. tentang restitusi, Tapi Bapak Ibu. semua tindakan itu Jadi pasti mungkin ada kurang alasannya lebih ya. begini videonya. Nah, kira-kira mengapa Naili tidak mengumpulkan tugas kemarin?
Saya merasa bosan, Pak. Saya gambar-gambar di buku. Tahu-tahu waktunya sudah selesai. Saya tidak sempat menyelesaikan tugas, Pak. Nah, kamu tahu tindakan itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih. Nah, kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang tidak sesuai itu? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, betul, ternyata kamu masih ingat ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana ini? Kamu punya solusi apa tidak? Iya, Pak. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Priyo dan akan segera saya kumpulkan besok. Ya, bagus. Saya apresiasi ya solusi dari Naili. Nanti ke depannya jangan sampai diulangi lagi ya. Nah, oke, terima kasih. Boleh istirahat. Terima kasih, Pak Priyo. Oke, sama-sama. Halo Naili. Halo, Pak Priyo. Nah, ini kemarin kan kita sudah melakukan bimbingan ya, bimbingan restitusi ini. Bagaimana perasaan Naili setelah bimbingan? Saya merasa diperhatikan untuk tugas-tugas saya. Ternyata semua demi kebaikan Nah, saya kemudian juga. Bapak Ibu Terima ketika kasih, Pak sudah Priyo, saya sudah lakukan membantu dan restitusi, tidak memarahi saya. saya minta akan umpan balik berusaha kepada lebih murid baik tersebut. lagi. Ternyata Oke, semangat. Terima kasih senang. Naili. Awalnya dia takut karena takut dimarahi, ya ternyata tidak, dan dia sangat senang bisa menemukan solusi dan kedepannya bisa berbuat yang lebih baik lagi. Kita saksikan saja videonya langsung bagaimana tanggapan siswa tersebut. Silahkan dilihat. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan skenario kasus pertama. Kemudian ini ada skenario kasus kedua ya Bapak Ibu. Ini mengenai tentang salah satu siswa kelas 5 yang datang terlambat ke sekolah hingga 30 menit. Terlambatnya itu setengah jam. Dalam kesepakatan kelas 5 terdapat salah satunya nilai kebajikan, yaitu disiplin dengan datang tepat waktu ya Bapak. Nah, jadi siswa ini itu terlambat. Nah, punya usut, saya dengar dia terlambatnya sampai 30 menit. Nah, ini terjadi itu sering kali, walaupun tidak setiap hari tapi sering sekali. Saya sebagai wali kelas harus melakukan tindakan penyelesaian bagaimana masalah ini dapat teratasi. Tentu saja sesuai dengan materi kali ini saya menyelesaikan permasalahan ini itu dengan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Amira. Itu saksikan pada video yang akan saya Amira, apa kabar? putarkan. Baik ya. Amira tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Berbicara dengan kasus yang Karena saya terlambat datang sekolah. Ya betul. Amira itu sering terlambat ya? Tidak, Pak. Tidak sering. Iya gitu. Tidak apa-apa ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Guru juga pernah terlambat ya. Kira-kira kenapa itu Amira kok bisa terlambat? Karena saya kesiangan bangun, Pak. Kesiangan bangun. siswa dapat menemukan Bangunnya jam solusi berapa atas Amira permasalahan biasanya? yang Jam 6, Pak. Jam 6. Nah, kenapa kok bisa bangun kesiangan?
Karena saya membantu ibu saya membuat kue, Pak. Wah, hebat sekali. Berarti Amira di rumah membantu ibu ya? Iya, Nah, itu tapi Amira belajar juga kan? belajar, Pak. Belajarnya kapan itu? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai 8. Nah, berangkat sekolah itu sampai sekolah jam berapa, Mas? Jam 7 lebih 15 menit, Pak. Nah, seharusnya masuknya jam berapa? Jam 6 lebih 45 menit, Pak. Berarti Amira terlambat 30 menit. 30 menit. Oh iya. Kira-kira Amira ini kalau terlambat, kira-kira Amira itu tahu nggak kesepakatan kelas kita? Tahu, Pak. Nah, Amira ini berarti sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya belajar lebih awal, Hmm. membantu ibu membuat kue lebih awal, dan bangun lebih pagi. Ya, supaya tidak terlambat ya. Nah, lain kali nanti Amira, jadi seperti yang Amira katakan tadi, bangun lebih awal, belajar lebih awal, membantu ibu lebih awal biar tidak terlambat. Nah, bagus Amira, nanti setelah ini besok berarti Amira nanti tidak akan terlambat lagi ya. Iya, Pak. Ya, semangat, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Halo Amira. Halo Pak Priyo. Nah, Amira kemarin kan sudah bimbingan sama Pak Priyo ya. Bagaimana perasaannya Baik Bapak setelah Ibu, bimbingan telah sama Pak Priyo? kita saksikan tadi ya bagaimana saya melakukan restitusi terhadap Amira tadi yang sudah terlambat 30 menit. Selanjutnya Bapak Ibu seperti biasa setelah melakukan restitusi ini saya menggali umpan balik dari siswa tersebut, bagaimana Oke, perasaannya bagus. Berarti setelah nanti tidak akan dilakukan terlambat lagi ya. restitusi, terus Ya, bagaimana terima apakah kasih, kedepannya Amira. nanti siswa ini bisa berubah atau tidak, kemudian apakah siswa ini takut apa tidak saat dilakukan restitusi. Nah, kita akan gali pada pernyataan siswa ini pada umpan balik yang akan saya lakukan. Nah, di sini ada videonya, mari kita saksikan bersama-sama.